Hai, saya dengan Dr. Vera, dokter estetik di Plastetik Klinik Alam Sutra. Nah, episode kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan nih yang udah masuk ke DM Instagramnya kita, terutama mengenai thread lift. Thread lift sendiri itu apa sih? Jadi, thread lift itu adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menarik kompartemen lemak superficial yang sudah mulai kendur nih teman-teman. Nah, tapi selain daripada itu, thread lift juga bisa dilakukan untuk memberikan kontur wajah atau misalnya bisa juga dilakukan di area hidung. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut ya teman-teman. Nah, ini udah ada beberapa nih DM-DM yang masuk ke Instagram Plastetik Klinik Alam Sutra. Yuk kita bahas langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama yaitu scar setelah thread lift apakah bisa hilang? Oh, mungkin yang dimaksud di sini adalah downtime-nya ya teman-teman. Nah, jadi biasanya setelah dilakukan prosedur thread lift akan ada yang namanya downtime. Downtime itu apa? Sesuatu yang pasti terjadi tapi bukan merupakan suatu efek samping teman-teman. Jadi contoh setelah dilakukan thread lift mungkin akan ada bengkak atau ada kebiruan sedikit ataupun mungkin ada rasa nyeri. Nah, termasuk kadang itu bisa ada yang namanya itu cekungan atau dimpling atau bisa juga yang namanya rippling. Nah, sebenarnya untuk menghindari hal tersebut tentunya sudah harus dilakukan prosedurnya itu dengan tepat dan benar, yaitu di lapisan yang tepat ya teman-teman. Nah, akan tetapi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau hanya sekedar cekungan yang biasa, itu akan hilang dalam jangka waktu 1-2 bulan. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua nih, pengen ngecilin hidung, berapa ya biayanya? Hidungku udah mancung, tapi pengen kecilan dikit nih hidungnya. Nah, kalau untuk biaya, mungkin teman-teman bisa langsung DM ke Plastetik Klinik Alam Sutra ya. Nah, sedangkan untuk berapa banyak benang yang diperlukan untuk di daerah hidung, biasanya saya memulai dengan 4 buah benang. Nanti disesuaikan juga dengan proporsi dari bentuk hidung teman-teman sendiri. Dan apakah benang itu akan membuat hidung tampak lebih kecil? Dia akan membuat hidung tampak lebih tegas tentunya, karena batangnya di sini akan lebih ke shape gitu, akan lebih ke bentuk. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga nih. Mau tanya, kalau misalnya pipi gede sebelah itu faktor apa ya? Rahang kanan kiri beda atau cuman otot pipinya aja nih yang beda? Bisa nggak sih pakai botox? Jadi gini teman-teman, sebenarnya pada dasarnya wajah kita itu tidak ada yang simetris, termasuk saya. Nah, jadi bagian kanan dan bagian kiri biasanya tentu ada sedikit perbedaan. Tapi biasanya dilihat dulu nih perbedaannya apakah karena ototnya, ataukah karena kompartemen lemaknya. Nah, itu yang nanti akan dinilai nih. Bisa nggak sih pakai botox? Kalau memang yang membuat besarnya adalah di daerah muskulusnya atau di daerah ototnya, otot mengunyahnya, maka itu bisa dilakukan botox rahang. Nah, itu yang biasanya juga akan membuat kita lebih V-shape. Nah, tapi kalau misalnya nih di daerah kompartemen lemaknya yang membuat cabi atau membuat jadi kayak nggak seimbang, nah itu bisa dilakukan misalnya dengan buccal fat removal untuk surgery-nya atau dengan meso, untuk menghancurkan lemak-lemak yang terlokalisasi ya di satu tempat teman-teman. Ataupun teman-teman bisa melakukan thread lift untuk daerah kompartemen lemak superficialnya nih, kalau misalnya dia sudah ada yang sagging di salah satu sisi. Nah, biasanya akan disesuaikan nih jumlah benang yang digunakan, seperti itu. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang nomor 4 ya. Apakah bisa dilakukan tanam benang pada usia 55 tahun? Dan berapa sih biayanya? Nah, untuk biaya nanti teman-teman DM lagi aja ya ke Plastetik Klinik Alam Sutra. Nah, pertanyaan apakah bisa dilakukan pada usia 55 tahun? Tentu bisa gitu, nanti akan dinilai lagi gitu. Seberapa banyak sih benang yang dibutuhkan dan yang cocok itu yang seperti apa yang untuk pasien tersebut. Nah, sebaiknya teman-teman konsultasi dulu tentunya sebelum dilakukan tindakan tersebut. Nah, pertanyaan kelima nih, lemak di kantung mataku sangat parah. Berapa sih kira-kira biayanya kalau cuma tanam benang di bawah kantung mata? Kalau menyangkut biaya, teman-teman bisa tanya langsung ke Plastetik Klinik Alam Sutra ya, silakan langsung DM. Nah, kalau untuk tanam benang di area kantung mata sendiri, dari saya pribadi, saya tidak menganjurkan. Karena biasanya saya lebih suka hasil yang dari surgery nih, misalnya dengan blepharoplasty yang daerah bawah kantung mata, ataupun bisa dilakukan Michick lift nih untuk surgery-nya. Karena kenapa? Biasanya hasilnya itu untuk pasien sendiri, kalau misalnya ditanam benang daerah mata, itu kurang puas. Nah, nanti tapi teman-teman bisa menyesuaikan lagi nih, yang penting konsultasi dulu, dilihat apakah memang kandidat yang ideal untuk dilakukan operasi atau kandidat yang ideal untuk dilakukan tanam benang. Nah, itu dia pertanyaan di episode kali ini mengenai thread lift. Kalau teman-teman misalnya masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh banget loh teman-teman cukup komentar di kolom kita
ataupun boleh DM ke Plastik Klinik Alam Sutra. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Plastik Klinik ya teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya.